mengekspresikan cinta Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama, duduk bersama, berada bersama dengan orang yang kita kagumi, dengan seorang ulama besar misalnya, atau dengan orang yang soleh, betapa nyamannya dan senangnya kita berada dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Nukhlisu niyyatina lillahi ta'ala wa nawayna al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini atau pembahasan kita adalah tentang tafsir ayat-ayat pilihan. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan momen bulan Rajab, bulan Mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Meskipun barangkali tema ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau beberapa sumber lainnya, namun pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan penekanan dan dalil-dalil atas beberapa penjelasan para ulama tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Hadirin ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sebagian orang mengira bahwa Mu'jizat al-Isra wal Mi'raj artinya Allah ada di atas langit ketujuh, bertempat di atas arsy atau di atas langit ketujuh, lalu Nabi Muhammad naik untuk bertemu, bertatap muka, berdialog, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang meyakini Allah taala berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga jaraknya adalah 2 hasta atau lebih dekat. Ini pemahaman yang keliru. Ini kesalahpahaman dalam memaknai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Surat An-Najm dalam rentetan ayat itu sebetulnya sangat jelas bahwa ayat-ayat itu membahas tentang Jibril dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca dari awal surat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika jatuh atau terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sungguh sahabat kalian yang dimaksud adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tersesat
atau berada dalam kebodohan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang beliau ucapkan tentang agama itu tidak beliau ucapkan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Apapun yang dia ucapkan, dia sampaikan tentang ajaran agama, tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. 'Allamahu syadidul quwa. Muhammad diajari oleh malaikat yang sangat kuat. Yang dimaksud adalah Jibril. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirrah ay dzu quwwatin wa shiddah. Malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi Muhammad dan Jibril di malam Mi'raj itu berada di ufuk yang sangat tinggi. Thumma dana fatadalla. Maka Jibril mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendah mendekati Nabi. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka jarak antara keduanya adalah sekadar 2 hasta atau lebih dekat. Fa'awha ila 'abdihi ma awha. Maka Jibril mewahyukan kepada 'abdihi ay Abdillah Muhammad apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepadanya. Ini menurut satu pendapat. Pendapat lain, fa'awha ila 'abdihi, maka Allah mewahyukan kepada hambanya yaitu Muhammad ma awha, apa yang Allah wahyukan kepadanya di malam Mi'raj. Jadi konteks ayat ini tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, dari segi konteksnya jelas-jelas berbicara tentang Jibril alaihissalam. Jadi yang mendekat kepada Nabi saat Nabi berada di dekat Sidratul Muntaha itu adalah Jibril alaihissalam, sehingga jarak antara keduanya sangat dekat, ya, berkisar 2 hasta atau lebih dekat. Mungkin ada yang bertanya, lah bukannya dari awal, dari mulai Isra Jibril sudah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok dikatakan mendekat di sini? Maka perlu diketahui bahwa saat Jibril menjemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Ummu Hani, sepupu beliau, putri dari Abu Thalib, kemudian dibawa ke Masjidil Haram, kemudian menaiki buraq bersamaan, maka itu Jibril mengambil bentuk manusia. Saat itu Jibril mengambil bentuk manusia laki-laki, tentu tanpa alat kelamin, karena malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan bajang. Terus dalam perjalanan itu semuanya Jibril dalam bentuk manusia laki-laki tanpa alat kelamin. Kemudian saat berada di dekat Sidratul Muntaha, disitulah Jibril berubah bentuk menjadi bentuk aslinya. Bentuk asli Jibril sangat besar, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi dari ufuk timur sampai barat. Menutupi dari ufuk timur sampai barat. Besar sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di Makkah sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini pernah menyaksikan Jibril dalam bentuk aslinya untuk kali pertama. Maka saat melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Ya, karena begitu kaget, terkejut, ada makhluk Allah yang memiliki ukuran yang sangat besar. Saat itu Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ud'u Allah an yuriyaka suratul asliyah." Muhammad, berdoalah kepada Allah
agar mengizinkan engkau untuk melihatku dalam bentuk asli. Maka Nabi kita Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bentuk Jibril yang asli. Maka itulah yang terjadi. Jibril menunjukkan dirinya dalam bentuk aslinya saat melihatnya Nabi kita Muhammad SAW pingsan. Ukurannya sangat besar, sangat besar. Ya, seandainya kita yang lihat, ya, bagaimana makhluk memiliki ukuran yang sangat besar, punya 600 sayap, satu sayapnya menutupi dari ufuk timur sampai ufuk barat. Sebesar apa itu? Kita tidak pernah melihat makhluk sebesar itu. Bahkan dalam khayalan-khayalan orang barat pun tidak sebesar itu. Dalam film-film barat, khayalan-khayalan orang barat, tidak ada makhluk yang dibuat-buat, ya, direkayasa, ya, sebesar itu. Maka Nabi SAW pingsan. Kemudian Jibril pun kembali kepada bentuk manusia, mendekati Nabi SAW hingga Nabi kita Muhammad SAW sadar kembali. Jadi kesimpulannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Ini berkaitan, ya, dengan Jibril alaihissalam. Jibril lah yang mendekat kepada Nabi SAW untuk kali kedua dalam bentuknya yang asli. Jibril, ya, mendekat kepada Nabi SAW dalam bentuknya yang asli untuk kali kedua di dekat Sidratul Muntaha. Jibril mendekat kepada Nabi SAW dalam bentuk aslinya itu, farahan bihi wa mahabbatan bihi sallallahu alaihi wasallam, karena sangat bergembira dan mengekspresikan cinta Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama, duduk bersama, berada bersama dengan orang yang kita kagumi, dengan seorang ulama besar misalnya, atau dengan orang yang saleh, betapa nyamannya dan senangnya kita berada dengannya. Ya, bahkan waktu bisa jadi tidak terasa berjalan ketika kita berada di dekat orang yang kita kagumi, kita muliakan, kita agungkan, kita cintai. Bagaimana dengan Jibril yang berada dekat dengan makhluk Allah yang paling Allah kasihi, yang paling Allah muliakan, Sayyidu an-nas, Sayyidul khalq, pimpinan makhluk seluruhnya, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul seluruhnya, Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu para makhluk dari awal sampai akhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau sangat bergembira, sangat bersukacita, dan terpenuhilah rasa rindu beliau, cinta beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kenapa kita tegaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan Jibril alaihissalam yang mendekat kepada Nabi sehingga jaraknya adalah 2 hasta atau lebih dekat. Bahkan ada yang mengatakan bainal kama bainal hajib wal hajib, seperti antara 2 alis seseorang. Kenapa kita mengatakan demikian? Pertama, konteks ayat ini berbicara tentang Jibril. 'Allamahu syadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى. Konteks ayat itu berbicara tentang Jibril alaihissalam. Kedua, para sahabat radhiyallahu taala anhum
memaknai ayat itu bahwa ayat itu berkaitan dengan Jibril alaihissalam yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuknya yang asli. Kitab yang ada di tangan kami, Idah Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til, karya Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah, yang lebih populer dengan julukan Badruddin ibn Jama'ah. Dalam kitab ini, saat beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna," kata beliau, "I'lam anna dunuwal masafati 'ala Allah taala muhalun." Hendaklah diketahui bahwa dekat kepada Allah dengan makna jarak, dengan makna tempat, itu sesuatu yang mustahil. Walladhi sahha fil hadits, dan riwayat yang sahih dalam hadis, an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah, wa Ibnu Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Abi Hurairah, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna al-ayataini, bahwa dua ayat ini, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, kemudian ayat lain, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dua ayat ini berkaitan fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, berkaitan dengan proses Nabi melihat Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah ta'ala 'alaiha, dengan bentuk yang Allah ciptakan Jibril dengan bentuk ini. Fa innahu ra'ahu marratain, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril demikian itu dalam bentuknya yang asli itu marratain, dua kali. Marratan fi ufuqil masyriq. Yang pertama, ya, Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, berada Jibril di dekat ufuk timur yang tadi kita singgung. Saking besarnya, satu sayapnya saja menutupi antara ufuk timur dan ufuk barat. Watsaniyatu 'inda sidratil muntaha. Yang kedua kali saat Nabi berada di dekat Sidratul Muntaha. Ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabata dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan lainnya, an Aisyah wa Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah dalam penjelasan beliau di kitab Idah Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til, beliau menjelaskan alasan kenapa ayat ini, ya, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, dan ayat yang lain, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Kenapa ini dimaknai dengan Jibril? Pertama, karena kedekatan jarak antara Allah dengan makhluk itu mustahil. Kenapa? Karena isbatul masafati isbatun lil makan. Karena menetapkan jarak itu artinya menetapkan tempat. Bapak Ibu sekalian, sekarang antara saya dengan Bapak Ibu sekalian ada jarak. Ya, ada jarak. Ya. Masing-masing memiliki jarak dengan saya. Ada yang 3 meter, 4 meter, 5 meter. Kenapa? Karena masing-masing dari kita yang adanya di sebuah tempat. Berarti menetapkan jarak, menetapkan tempat.
Bagi makhluk itu berlaku, bagi Allah mustahil, tidak mungkin itu terjadi. Ya, dekatnya makhluk dengan Allah, jauhnya makhluk dengan Allah itu secara maknawi, bukan secara fisik. Ya, firman Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad, jika engkau ditanya oleh para hambaku tentang aku, maka katakan fa inni qarib. Apa makna? Aku qarib, dekat, bukan secara fisik. Sebagian ulama mengatakan fa inni qarib ditafsirkan dengan lanjutan ayat itu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dekat artinya bahwa Allah mengabulkan doa hamba ketika hamba berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wahai para hambaku, kalau kalian mengalami kesulitan, perlu sesuatu, mintalah kepada aku, maka aku akan mengabulkannya. Ya, itu mana? Sebagian ulama mengatakan fa inni qarib. Qarib artinya la yakhfa 'ala Allah syai'. Qarib artinya tidak tersembunyi dari Allah apapun yang dilakukan oleh makhluk. Ya, la yakhfa 'ala Allah syai'. Itu makna qarib. Bukan dekat secara fisik, tapi maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hamba. Ya, tidak tersembunyi bagi Allah apapun yang dilakukan oleh hamba. Ya, maka dalam ayat lain Allah berfirman, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan maknanya Allah lebih dekat kepada setiap orang atau kepada seorang hamba dari urat lehernya. Berarti Allah ada di sini. Ini makna ayat bahwa Allah a'lamu bil 'abdi min nafsihi bi nafsihi. Bahwa Allah lebih tahu tentang keadaan hamba daripada hamba itu tahu tentang keadaannya sendiri. Ya, jadi dekat dan jauh dari Allah itu bukan secara fisik tapi secara makna. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, wal muti'u qaribun minallah wal 'asi ba'idun minallah. Orang yang taat itu dekat kepada Allah. Orang yang bermaksiat itu jauh dari Allah. Apa maksudnya? Orang yang taat kepada Allah, dekat kepada Allah, artinya dimuliakan oleh Allah, diberi rahmat-rahmat oleh Allah, ya, minta sesuatu diberikan oleh Allah, mohon perlindungan dilindungi oleh Allah, ya, berdoa dikabulkan oleh Allah. Wal 'asi ba'idun min Allah. Ahli maksiat itu jauh dari Allah, tidak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dan jauh dari Allah itu bukan bermakna fisik tapi secara makna. Itu alasan pertama kenapa Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah menjelaskan bahwa dua ayat tadi berkaitan dengan Jibril, bukan dengan Allah. Yang mendekat kepada Nabi saat Mi'raj adalah Jibril dalam bentuk aslinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, bahwa Nabi sendiri yang menafsirkan bahwa yang mendekat kepadanya saat Mi'raj sehingga jaraknya 2 hasta atau lebih dekat, Nabi sendiri yang menafsirkan bahwa itu adalah Jibril alaihissalam. Nabi sendiri yang menafsirkan. Kalau sudah Nabi yang menafsirkan, salam, kita terima penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi penjelasan itu diriwayatkan bukan hanya dari 1 orang sahabat, bahkan dari 3 orang sahabat radhiyallahu taala anhum, yang 2, Abu Hurairah dan Aisyah,
sahabat yang sangat dekat kepada Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Minal muksirin, dalam istilah para ulama hadis, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara semua sahabat beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sangat dekat kepada Nabi, istri Nabi yang terkasih, istri Nabi yang paling ahli dalam hal agama. Ya, Aisyah sekaligus minal muksirin, sekaligus termasuk sahabat yang meriwayatkan, yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan yang lain. Itu Aisyah juga termasuk yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pernah menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, riwayat-riwayat yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mendekat kepada Nabi di dekat Sidratul Muntaha adalah Jibril alaihissalam. Saya bawakan kitab Sahih Muslim. Ini kitab kedua paling sahih setelah Al-Quran. Kita semua tahu kitab yang paling sahih adalah Al-Quran. Tidak ada kesalahan sama sekali. Kitab paling sahih kedua setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Kitab paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari adalah Sahih Muslim. Muslim adalah murid dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini kitab adalah kitab Sahih Muslim. Ya, saya hanya akan menyebutkan apa yang telah disinggung oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Bagaimana Aisyah, Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa yang mendekat kepada Nabi dalam malam Mi'raj itu di dekat Sidratul Muntaha adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kitabul Iman, bab besar tentang iman, hadis-hadis yang berbicara tentang berbagai masalah keimanan, dibuat sebuah bab oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi, babun fi dzikri Sidratil Muntaha, bab tentang menyebutkan mengenai Sidratul Muntaha. Kemudian pada hadis kedua beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Asy-Syaibani, beliau berkata, Sa'atu Zirr bin Hubaysh, aku bertanya tentang kepada Zirr bin Hubaysh. Ini Zirr bin Hubaysh ini murid sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat lain. Kalau kita mengkaji sanad Al-Quran, mau pakai riwayat apapun, mau pakai qiraah apapun, itu selalu berujung kepada Zirr bin Hubaysh. Jadi seorang tabi'in yang betul-betul menekuni ilmu Al-Quran wa al-qiraat. Kata beliau Asy-Syaibani, Sa'atu Zirr bin Hubaysh, aku bertanya kepada Zirr bin Hubaysh an qaulillahi azza wa jalla, tentang firman Allah azza wa jalla, fakana qaba qausaini aw adna. Beliau berkata, akhbarani Ibnu Mas'ud, aku diberitahu oleh Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ra'a Jibril, Nabi melihat Jibril, lahu 600 janah, beliau memiliki 600 sayap. Riwayat berikutnya masih dari Abdullah bin Mas'ud an Zirrin an Abdullah bin Mas'ud, maksudnya qal ma kadzabal fuadu ma ra'a, tentang ayat-ayat yang dekat dengan ayat itu. Qal Ibnu Mas'ud berkata, ra'a Jibril alaihi salam, Nabi melihat Jibril, lahu 600 janah, beliau memiliki 600 sayap. Kemudian masih tentang ayat-ayat dalam surah An-Najm, ya, Asy-Syaibani berkata, sami'a Zirr bin Hubaysh,
Beliau dengar Zir bin Hubaysh an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud qala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Muhammad benar-benar telah melihat tanda-tanda agung yang menunjukkan kekuasaan Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ra'a Jibril fi suratihi. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya lahu 600 janah. Beliau memiliki 600 sayap. Berikutnya Imam Muslim menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala. Abu Hurairah berkata, ra'a Jibril. Ya, Abu Hurairah melihat Jibril. Nabi melihat Jibril. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, saat beliau bersama Masruq, salah seorang tabi'in. Apa kata Masruq? Mengisahkan saat beliau berada dan bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, kuntu muttaqi'an 'inda Aisyah. Suatu hari aku duduk bersender di dekat Aisyah menuntut ilmu maksudnya. Faqalat, maka Aisyah tiba-tiba berkata, ya Aba Aisyah, wahai Abu Aisyah, thalathun man takallama biwahidatin minhunna. Ada 3 perkara kalau orang mengatakan salah satu dari 3 itu, faqad a'zama 'ala Allahil firyah, maka dia telah melakukan kedustaan yang besar kepada Allah. Qultu, Masruq berkata, mahunna, apa itu 3 hal itu wahai Ummul Mukminin? Qalat, Aisyah menjawab, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Barang siapa mengklaim bahwa Muhammad melihat Allah dengan mata kepalanya, faqad a'zama 'ala Allahil firyah, maka dia telah berdusta besar kepada Allah. Qal wa kuntu muttaqi'an. Mas'ud berkata, saat itu aku bersender. Fajalastu, aku terkejut, lalu aku duduk, ya, dan aku bertanya, faqultu ya ummul mukminin, wahai ibu kaum mukminin, Aisyah istri Nabi Ummul Mukminin, auzirini, tolong sampaikan kepadaku secara pelan-pelan. Wala ta'jalini, jangan tergesa-gesa menyampaikan ilmu ini kepadaku. Alam yaqulillahu azza wa jalla, bukankah Allah telah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, tentang 2 ayat itu. Faqalat, apa kata Aisyah? Ana awwalu hadhihi al-ummah, aku adalah orang pertama dari umat ini. Sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya tentang ayat-ayat itu kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, Nabi menjawab Aisyah, innama huwa Jibril, yang aku lihat untuk kali kedua dalam bentuk aslinya, sehingga mendekat kepadaku dengan jarak yang sangat dekat itu tidak lain adalah Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha, aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya ghaira hatainil marratain, kecuali 2 kali ini. Ra'aituhu munhabitan minas sama, aku lihat beliau itu turun dari langit. Saddan 'idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ardh, bentuknya yang sangat besar, itu menutupi jarak antara langit dan bumi. Itu saat kali pertama, saat di mana? Di bumi. Sedangkan saat di langit, ya, sama dalam bentuknya yang asli. Itu Ummul Mukminin Aisyah mengisahkan bahwa beliau yang pertama kali nanya kepada Rasulullah tentang ayat-ayat itu, dan Nabi menjawabnya, innama dzaka Jibril, itu tidak lain adalah innama huwa Jibril, itu tidak lain adalah Jibril. Kemudian dalam redaksi yang lain, riwayat hadis yang sama tapi redaksi lain, an Masruq, dari Masruq qala, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah setelah Aisyah menyampaikan
Barang siapa mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya, maka telah berbohong kepada Allah. Lalu Masruq berkata kepada Aisyah, "Fa aina qawluhu thumma dana fatadalla, fa kana qaba qausaini aw adna, fa auha ila 'abdihi ma auha." Lalu apa makna ayat-ayat ini? Thumma dana fatadalla dan seterusnya. Qalat, Aisyah menjawab, "Innama dzaka Jibril sallallahu alaihi wasallam." Itu tidak lain adalah Jibril. Kana ya'tihi fi suratir rijal. Jibril itu biasanya datang kepada Nabi dalam bentuk manusia laki-laki, tentunya tanpa alat kelamin. Wa innahu atahu fi hadhihi al-marrah. Dan Jibril mendatangi Nabi dalam kesempatan kali ini fi suratihi allati hiya suratuh, dalam bentuknya yang merupakan bentuk aslinya, fasadda ufuqas sama, maka menutupi ufuk langit dari timur sampai barat. Ini Sahih Muslim, ya, riwayat dari 3 sahabat yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Aisyah jelas-jelas menegaskan Nabi yang menjelaskan seperti ini. Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud tidak mungkin, Bapak Ibu, mengatakan itu kecuali berdasarkan wahyu. Ya, karena yang tahu urusan di atas langit itu kalau bukan bersumber dari Nabi, dari siapa? Ya, pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak bisa, ya, bersumber kepada pendapat seseorang. Ya, itu apa yang terjadi di atas langit itu tidak ada yang menyaksikannya secara langsung kecuali dari sumber utama, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, anggapan berdasarkan ayat ini bahwa yang mendekat kepada Nabi itu adalah Allah, sehingga jaraknya antara Allah dan Nabi katanya 2 hasa atau lebih dekat, bahkan antara seperti jarak antara 2 alis, itu anggapan yang baru. Jadi yang mengatakan Isra Mi'raj, Nabi ketemu dengan Allah, Nabi berkomunikasi langsung dengan Allah katanya, ya, atau Nabi sangat mendekat kepada Allah saat itu, ini semuanya pendapat-pendapat yang tidak berdasar, menyalahi prinsip keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari tempat, dari arah. Ya, sebelum Allah menciptakan semua tempat, semua arah, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Arsy belum ada, Allah sudah ada. Langit belum ada, Allah sudah ada. Ya, surga belum ada, Allah sudah ada. Semua makhluk, semua tempat, semua arah belum ada, Allah sudah ada. Berarti sebelum diciptakan semua makhluk, semua tempat, semua arah, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa makhluk apapun. Dan setelahnya, setelah diciptakan semua tempat, Allah tetap ada seperti sedia kala. Sifat-sifat Allah tidak berubah. Karena yang berubah keadaannya, sifatnya itu adalah makhluk. Karena dia makhluk, dirubah-rubah sifatnya, keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala bukan makhluk. Ya. Nah, orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy atau bertempat di langit, berarti mengatakan Allah butuh kepada arsy, Allah butuh kepada langit. Orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy atau bertempat di langit, katanya kalau tidak bertempat sama saja mengatakan Allah tidak ada. Kita katakan sebelum ada arsy, sebelum ada langit, Allah ada apa tidak? Kalau dia mengatakan Allah tidak ada, baru ada setelah arsy ada, setelah langit, a'udzubillahil azim, berarti menjadikan Allah makhluk seperti hanya kita. Ada setelah sebelumnya tidak. Kalau dia mengatakan Allah Ta'ala ada sebelum adanya arsy, tanpa tempat, tanpa arah, sebelum adanya langit, tanpa tempat, tanpa arah, tapi setelah menciptakan arsy Allah pindah, menyerupakan Allah Ta'ala dengan raja. Ya, dengan kita belum punya kursi, dibikinin kursi. Seorang raja belum punya tahta, dibikinin tahta. Udah jadi pindah ke sini.
menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi selain pendapat tadi itu menyalahi prinsip keyakinan kita tentang Allah, menyalahi keyakinan Rasulullah, keyakinan para sahabat, keyakinan mayoritas umat Muhammad, generasi salaf dan khalaf. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Kana Allahu wa la makan wa huwa al-ana 'ala ma 'alaihi kan." Allah ada dan belum ada tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sedia kala tempat. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang menjelaskan akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf hingga masa beliau, menegaskan dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, wala tahwilul jihadus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak berlaku baginya 6 arah penjuru, berbeda dengan makhluknya yang berlaku bagi mereka 6 arah penjuru, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Dimanapun kita berada, Pak, berlaku bagi kita 6 arah itu. Pasti. Mau di rumah, mau di masjid, mau dimanapun, berlaku 6 arah itu. Di atas kita ada apa? Pasti ada. Di bawah kita ada apa? Pasti. Di kanan kita ada apa? Di kiri kita ada apa? Di depan kita ada apa? Di belakang kita ada apa? Kita sendiri, ya, sekarang ini, Ustaz Izzi misalnya, bagi saya, ya, di hadapan saya, di depan saya, ya, bagi sebagian dari bapak-bapak sekalian mungkin di belakang, bagi sebagian lagi di sebelah kanannya, bagi sebagian lagi di sebelah kiri, dan begitu seterusnya. Makhluk berlaku baginya 6 arah penjuru, bagi Allah itu semuanya tidak berlaku. Ya, hadirin rahimakumullah. Nah, sehingga sekali lagi kita harus hati-hati. Ini keyakinan, ini masalah akidah, masalah prinsip keyakinan. Ya, nah, masalah memaknai ayat suci Al-Quran. Kalau kita tidak hati-hati memaknai, menafsirkan Al-Quran, lalu yang kita hati-hati itu di mana kita berhati-hati? Al-Quran, kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita harus berhati-hati dalam berbicara, maka tempat yang paling layak bagi kita untuk berhati-hati saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saat memaknai ayat suci Al-Quran. Kita yang tidak mencukupi ilmu tak boleh semata-mata dengan sendirinya memaknai ayat Al-Quran hanya berdasarkan terjemahan saja. Ini sudah sering saya katakan, ya, karena terjemahan Quran bukan Quran. Terjemahan Quran bukan Quran. Quran tidak akan pernah salah. Terjemahan Quran buatan penerjemah. Penerjemah itu manusia, bisa salah, bisa benar. Terjemahan Quran bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran wahyu dari Allah, terjemahan Quran itu hasil olah pikir manusia. Ya, kita bawa terjemahan Quran ke Mesir. Ini loh Quran. Dia akan bilang, emang ada Quran bahasa Indonesia? Tidak ada. Nah, Quran bahasa Arab. Ya, berarti apa? Terjemahan itu buatan orang Indonesia, bukan wahyu dari Nabi. Ya, nah, karena itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian hanya berdasarkan terjemahan lalu orang memaknai, mengembangkan apa yang ia dengar, apa yang dia baca terjemahan itu, lalu dia kembangkan dalam memahami, menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi kalau ayat itu berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya, itu artinya berkaitan dengan prinsip dan konsep keimanan kita tentang Allah, maka itu adalah hal paling prinsip yang kita harus sangat berhati-hati tentangnya. Karena keimanan kepada Allah ini, ya,
adalah rukun iman paling utama, paling penting. Kita semua tahu, ya, syahadat itu isinya apa? Iman kepada Allah, iman kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Itu prinsip keimanan yang paling penting. Kalau itu salah, rusak semuanya. Ya, kalau keyakinan kita tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya ada bagian yang salah, itu artinya merusak keyakinan seluruhnya, dan itu artinya amal ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal saleh adalah iman, syarat utama. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Selalu amanu wa 'amilus shalihat. Iman dulu baru amal saleh. Ya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa beramal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, faulaika alladziina yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Mereka lah yang akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu ya, sudah berbunyi tadi itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya, barangkali sebelum kami tutup ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan tentang pertemuan Rasulullah dengan Jibril. Ya. Lalu kita kan selama ini mendengar dan selama dari kecil tahunya Rasulullah berkomunikasi datang ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Ya. Lalu ada juga dari sana ada di syahadat akhir kita kan baca syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, komunikasi Rasulullah dengan Allah. Kita jelaskan. Ya. Nah, terusnya kan ada salamku dari umat. Ya. Nabi Muhammad dan Rasulullah kan ada kan waktu akhir-akhir lah. Lalu dari saya itu pertama pertanyaan saya, bagaimana pendapat keterangan dari Ustaz? Ya. Kedua, kan ada kalau kita sudah anggaplah waktu Sidratul Muntaha ada perintah untuk sholat pertama 50 rakaat. Ya. Lalu turun sampai 5 rakaat. Ya. Berarti kan dengan turun itu berarti komunikasi Rasulullah dengan Allah itu seperti orang yang dekat sekali sampai minta gitu kan. Bagaimana penjelasan dari Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai muncul seperti itu? Ya, karena sebetulnya ini pemahaman seperti itu sering muncul di kalangan awam. Ya, kalau orang belajar ilmu agama dengan baik, tidak akan meyakini keyakinan seperti itu, tidak akan membenarkan pernyataan seperti itu. Namun belakangan ini sangat disayangkan, ya, banyak kalangan yang dengar-dengar disampaikan, tanpa terlebih dahulu diteliti apa ini sesuai ya dengan garis keyakinan yang ada, apakah ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada, hadis-hadis Nabi SAW yang ada. Ini sangat terkait dengan tujuan Isra Mi'raj itu sendiri. Padahal penjelasan yang paling jelas, yang paling gamblang tentang tujuan Isra dan Mi'raj dijelaskan dalam Al-Quran. Suratul Isra ayat pertama, ya, dan Suratul Najm ayat kesekian.
Suratul Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Segala puji bagi Allah, atau Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang aku berkahi sekelilingnya, kata Allah. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaanku. Jelas sekali, linuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaanku. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Itu tujuan Isra dan Mi'raj. Ya, bahwa Nabi diperjalankan dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk Allah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan Mi'raj, Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit. Itu Nabi melihat keajaiban-keajaiban makhluk Allah di langit, ya, di setiap langit, di atas langit. Bahkan Nabi masuk surga, bahkan Nabi melihat arusy. Bahkan dari tempat yang sangat tinggi itu Allah perlihatkan kepada Nabi neraka yang tempatnya berada di bawah bumi ketujuh. Luar biasa itu. Dari atas langit ketujuh, padahal jarak antara satu langit dengan langit itu jarak perjalanan 500 tahun. Sedangkan itu berapa? 7 langit. Ya, belum jarak antara bumi dengan langit, belum jarak antara bumi pertama dengan bumi ketujuh. Neraka tempatnya berada di bawah bumi ketujuh. Termasuk yang Allah perlihatkan kepada Nabi, neraka dari tempat yang sangat tinggi, itu neraka dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Linuriyahu min ayat. Ayat lain, Suratul Najm ayat 18, sangat jelas sekali. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a, Muhammad benar-benar telah melihat min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang beliau lihat, al-ayatul kubra, tanda-tanda yang sangat agung yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Isra dan Mi'raj, dijelaskan dalam 2 ayat yang sangat jelas, yang sangat tegas. Makanya kalau ada omongan seperti itu salah kaprah. Itu salah kaprah. Ya. Nah, ini bukan saya yang menyampaikan. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah mengarang kitab Idah Dalil fi qat'i hujaji ahli ta'til. Apa kata beliau? Qal fa in qila, jika ditanyakan qissatul Mi'raj, kisah Mi'raj itu tadullu ala jihati wal hayyiz. Kalau ada yang bertanya mengatakan kisah Mi'raj itu menunjukkan ada arah, ada tempat bagi Allah. Persis seperti yang ditanyakan oleh apa kata beliau? Qulna, kami jawab, qissatul Mi'raji urida biha wallahu a'lam. Kisah Mi'raj itu tujuannya wallahu a'lam an yuriyahullahu ta'ala, untuk Allah perlihatkan kepada Nabi anwa'a makhluqatihi, berbagai macam makhluk Allah, wa ajaiba masnu'atihi, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, fil alamin ulwi, di alam atas langit, apa yang ada di langit, apa yang ada di atas langit yang ketujuh, wasufliyi, dan di alam bawah, takmilan li sifatihi, untuk menyempurnakan sifat-sifat Nabi, wa tahqiqan li musyahadatihi, dan untuk mewujudkan Nabi melihat, menyaksikan li ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa lidzalika, karena itu Allah berfirman, qala ta'ala linuriyahu min ayatina, untuk aku melihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaanku di bumi dan di langit. Hadirin rahimahullah. Kemudian
hal yang tidak sahih juga yang beredar. Ya, katanya apa yang ada dalam salat itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum dan seterusnya, katanya itu potret yang mengabadikan proses Isra dan Mi'raj itu. Kita jawab itu tidak benar. Ya, itu lafaz tahiyat itu tidak disyariatkan di langit. Ya, jangankan itu, sholat 5 waktu belum diwajibkan. Kan baru diwajibkan di malam Mi'raj itu. Dan belum diwajibkan. Belum ada kalimat-kalimat itu. Ya, itu berdasarkan kisah yang tidak benar. Katanya Allah ada di sebuah tempat di atas yang ketujuh. Ya, datang ada malaikat di sekelilingnya. Datang Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ngucapin salam kepada Allah kata. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Katanya apa? Allah jawab katanya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaikat nyaut katanya, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kalau begitu, seandainya itu yang terjadi, apa bedanya kita sama Allah? Apa bedanya itu dengan keyakinan songgokong? Pernah lihat TV? Sinetron songgokong, pernah lihat? Ada di kayangan, ada katanya dewa-dewa, nanti paling atas dewa yang paling tinggi katanya. Alhamdulillah. Ya, itu keyakinan tasybih dan tajsim, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, keyakinan yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjasmanikan Allah, yang mengatakan Allah punya ukuran, punya fisik, anggota badan, muka, tangan, kaki, menyifati Allah dengan duduk, bersaut-sautan, berbicara seperti bicaranya makhluk, menetapkan tempat, jarak bagi Allah Ta'ala, tasybih, semuanya keyakinan yang menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Bahwa Nabi di saat berada di atas langit ketujuh menerima wahyu, isinya perintah sholat 5 waktu, iya. Tapi wahyu itu jangan dipahami Pak seperti guru ngaji ngajarin muridnya ngaji. Wahyu itu jangan dipahami seperti kita ngobrol begini, sangat dekat. Tidak. Ya. Nabi itu saat menerima wahyu, ya kondisinya beliau diem gitu. Kemudian mengalami kondisi tertentu, keluar keringat. Ya. Tidak kelihatan Jibril di situ, tidak ada orang yang lihat Allah di situ. Bukan berarti Allah ada di situ kan? Ya, tidak sama sekali. Sebagaimana Nabi menerima wahyu saat beliau berada di atas langit ketujuh, mendengarkan kalam Allah yang tidak menyerupai kalam makhluk, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Beliau memahami beberapa hal, di antaranya kewajiban salat. Itu tidak menunjukkan Allah berada di atas langit ketujuh, sebagaimana Nabi Musa mendengar kalam Allah di bukit Tur Saina, di bumi. Wattini waszaitun wa turi sinin, Tur Saina. Tempat itu mulia karena Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di sana. Mendengar kalam Allah yang tidak menyerupai kalam makhluk, bukan huruf, bukan suara bahasa. Nabi Musa memahami beberapa hal dari wahyu Allah Ta'ala itu. Allah kuasa memahamkan Nabi Musa, memahamkan Nabi Muhammad dengan kalamnya yang tidak menyerupai kalam makhluk. Apa yang Allah kehendaki, Muhammad memahami darinya, Musa memahami darinya. Bahwa ada proses Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa di langit. Nabi Musa tanya, berapa yang diwajibkan oleh Allah pada umat? 50 kali sholat ya Musa. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Sana pergi ya,
Minta kepada Allah keringanan. Itu maknanya apa? Sana, pergi ke tempat di mana kamu nerima wahyu tadi. Lalu berdoalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi berdoa kepada Allah. Berdoa. Bukan ngadep Allah minta keringanan dong. Bukan begitu. Berdoa mohon keringanan kepada Allah. Diringankan, dikurangi sampai kemudian 5 kali sholat sehari semalam. Itu penjelasan Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Bapak Ibu sekalian, kita ini Quran dan hadis itu ibarat bahan mentah. Orang tidak boleh memahaminya sendiri tanpa penjelasan para ulama. Karena kalau kita memahaminya sendiri, nggak nutut ilmu kita. Karena untuk memahami Quran hadis butuh pengetahuan kebahasaan yang sangat luas. Butuh memahami prinsip-prinsip keyakinan. Butuh memahami ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, supaya saat memaknai ayat ini atau hadis ini tidak bertentangan dengan ayat lain, tidak bertentangan dengan hadis lain. Apa saja yang wahyu atau apa saja yang dipahami oleh Nabi dari wahyu yang beliau terima. Imam Muslim riwayat, kata beliau, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Ya, Allah Allah memahamkan kepada Nabi 3 perintah dalam peristiwa Mi'raj itu. Saat Nabi mendengar kalam Allah itu, apa kata beliau? Utiya as-salawatil khams. Nabi diberikan kepadanya kewajiban salat 5 waktu. Wa utiya khawatim suratul Baqarah. Diberikan kepada Nabi, diwahyukan kepadanya ayat-ayat terakhir dari suratul Baqarah. Ini menurut satu riwayat. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dosa-dosa besar itu akan Allah ampuni bagi umat Muhammad yang Allah kehendaki, selama dia tidak melakukan kekufuran, kemusyrikan. Ini 3 hal yang Nabi pahami atau diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj. Jadi dengan demikian sudah jelas Bapak Ibu sekalian, keyakinan yang sudah kita jelaskan ya berdasarkan Al-Quran dan hadis, penjelasan para ulama Islam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum